Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad Muhammad. Waalaikumsalam. Ramadan yang faith Ramadan 1447 Hijriah yang budiman di edisi Tausiah Ramadan Ba'da Iftar dari Ramadan yang faith kali ini pada hari Ahad tanggal 12 Juni 2016 bertepatan dengan hari ke-8 bulan Ramadan 1447 Hijriah. Tema dari pada Vlog atau Tausiah Vlog kali ini adalah Siyam Ba'da Ramadan, berpuasa setelah bulan Ramadan atau puasa pasca bulan Ramadan, yang muaranya hanya pada satu kalimat, As-Siyamu fi Ramadan, As-Siyamu Ba'da Ramadan, As-Sawmu Ba'da Ramadan, berpuasa setelah bulan Ramadan, berpuasa pasca bulan Ramadan. Pemirsa yang mulia, sebenarnya kalau kita kaji dalam bahasa Arab, definisi siam itu bukanlah berpuasa, tapi menahan diri kita dari apapun. Bayangkan jika Nabi Muhammad SAW memikirkan tidak ada satu bulan yang bisa menahan nafsu umat Islam pada saat itu. Rasulullah SAW membayangkan bagaimana nanti umat Islam akan bertingkah seperti binatang yang merebut makanan di sana sini, rebutan makan, dan kemudian juga terus mengendalikan, terus berkutat dengan hawa nafsunya. Maka di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dinyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan agar semata-mata kamu mencapai derajat takwa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Bayangkan kalau kita tidak diperintahkan untuk menahan hawa nafsu kita di bulan Ramadan. Bayangkan akan jadi seperti apa nanti kita. Puasa Ramadan kali ini, puasa Ramadan bukanlah hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu. As-siyam itu artinya adalah menahan hawa nafsu. Itu yang paling penting. Karena nafsu ini adalah hal yang sulit dikendalikan dari kita sebagai manusia. Nafsu pengen makan, pengen minum, pengen marah, pengen berbuat sesuatu dengan yang berkaitan dengan seksual. Nafsu, macam-macam nafsunya. Kita tahan itu di bulan Ramadan. Lalu setelah bulan Ramadan, apakah kita menahan itu? Nah, makanya saya angkat tema As-Siyamu Ba'da Ramadan sebagai tema pada kajian kita kali ini, pemirsa. Supaya As-Siyam di bulan Ramadan itu tidak hanya menjadi semata-mata ritual tahunan bagi kita umat muslim di Indonesia, tapi kita budayakan As-Siyam ini untuk menahan diri kita, untuk belajar bagaimana caranya berempati kepada orang-orang yang tidak berkemampuan, yang tidak berkecukupan. Mau makan saja susah, mau minum saja susah. Lalu kita diajarkan untuk memberikan pengertian kepada mereka. Lalu di bulan Ramadan kita juga diajarkan untuk berbagi kepada sesama. Ada itu buka puasa bersama dengan kaum du'afa. Ada juga sahur on the road bersama kaum du'afa, asal tidak disalahgunakan. Itu bernilai bagus sekali. Itu berarti bahwa kita belajar memahami, belajar berempati, dan belajar mengerti bagaimana keadaan saudara-saudari kita yang tidak berkecukupan tersebut, pemirsa.
Maka daripada itu pemirsa yang budiman, as-siyamu ba'da Ramadan memang tidak mudah. Tapi as-siyamu ba'da Ramadan di sini bukan berarti melaksanakan puasa sunnah Senin, Kamis dan seterusnya, tidak. As-siyamu ba'da Ramadan berarti adalah membudayakan, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Menahan diri kita dari hawa nafsu, menahan diri kita dari makan selain daripada makan dan minum, menahan diri kita dari amarah, dari mencoba untuk bergunjing, menyebar fitnah, menghujat orang, menahan diri untuk hidup bermewah-mewahan. Makanya saya sarankan pada pemirsa di rumah, coba buka Al-Quran, buka surah At-Takatsur yang artinya bermewah-mewahan, pahami, dalami, maknai, dan jiwai surah At-Takatsur itu adalah peringatan bagi kita semua kalau kita hanya ingin mengincar hidup bermegah-megahan di dunia saja. Itu peringatan keras untuk kita. Maka daripada itu, lafaz nawaitu shoma ghadin itu bukan hanya untuk diucapkan, tapi dibudayakan. Coba pemirsa bayangkan, pejabat-pejabat di Indonesia banyak yang tidak empatik kepada rakyatnya. Banyak yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Begitu terpilih sebagai misalkan anggota DPR RI, dia sudah lupa dengan janji-janji waktu kampanyenya untuk mensejahterakan rakyat. Meskipun itu butuh proses, tapi banyak yang ingkar janji. Karena tergoda oleh nikmatnya bekerja sebagai anggota DPR RI, dikasih mobil mewah, dikasih rumah mewah, gaji tinggi, jalan-jalan ke luar negeri, ya, pakai uang negara, dan masih mau lagi, dan masih mau lagi. Nah, di bulan Ramadan ini kita belajar untuk menahan diri kita dari perbuatan seperti itu. Ada waktunya kita bisa menikmati kemewahan. Nanti kalau masyarakat Indonesia sudah banyak yang hidupnya berkecukupan, sudah hidupnya bisa dikategorikan layak, bisa hidupnya dikategorikan baik, gitu loh, makan enak, minum segar, rumah layak huni, dapat pekerjaan yang layak, gaji pas, gaji cukup untuk menghidupi keluarga dari uang yang halal, ya, semua ada waktunya. Begitu juga dengan berbuka puasa, ada waktunya, di waktu maghrib. Kita berpuasa, tergantung di mana kita tinggal berapa lama, sampai dari subuh sampai maghrib, itu juga bisa kita jadikan pelajaran. Menahan diri kita dari hawa nafsu, itulah pelajaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan hendaknya ini terus diamalkan setelah bulan Ramadan kali ini. Jadi as-siyam la fi Ramadan. Tapi as-siyam ba'da Ramadan itu jauh lebih penting daripada di bulan Ramadan. Kenapa? As-siyam ba'da Ramadan itu jauh lebih penting karena tantangannya jauh lebih berat. Tantangan untuk menahan hawa nafsu di luar bulan Ramadan itu jauh lebih berat. Tantangan kita untuk belajar berempati, belajar bersimpati di luar bulan Ramadan itu jauh lebih berat. Makanya saya tegaskan as-siyamu ba'da Ramadan itu penting. Jauh lebih penting daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban. Tapi ba'da Ramadan lebih dari sekedar wajib. Kita wajib mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Wajib mengendalikan diri kita dari amarah. Nafsu seksualisme pun harus kita kendalikan. Nafsu kepengen ini, kepengen itu, kepengen A, B, C, D, E, sampai yang nggak tahu karuan, itu juga harus dikendalikan. Cara bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu itu adalah dengan perbanyak istighfar. Mengendalikan hawa nafsu caranya yang nomor 1, perbanyaklah beristighfar. Yang kedua, perbanyaklah sholawat. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah. Jadi as-siyamu ba'da Ramadan itu jauh lebih penting daripada puasa di bulan Ramadan.
Karena jangan sampai puasa Ramadan itu hanya jadi ritualitas, formalitas tahunan umat muslim belaka, tapi harus dijadikan satu ideologi, harus dijadikan satu pembelajaran bahwa puasa Ramadan bisa kita amalkan setelah bulan Ramadan, yakni dengan cara mengendalikan hawa nafsu dari nafsu-nafsu yang tidak bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.